Halo teman-teman, selamat datang di channel Ismi TV New. Inilah Parti Liani, adalah seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang diberi gaji sekitar $600 atau setara dengan 6,5 juta rupiah per bulannya oleh keluarga super kaya di Singapura. Sementara Liew Mun Leong adalah bosnya, pengusaha yang memimpin sejumlah perusahaan besar di Singapura. Suatu hari, keluarga Liew menuduh Parti berbuat kriminal, mulai dari mencuri tas tangan mewah, pemutar DVD, sampai dengan baju. Mereka melaporkan perempuan tersebut ke polisi, tuduhan yang berujung ke pengadilan dan membuat sorotan publik. Awal bulan ini, Parti Liani memenangi kasus tersebut. Tetapi kasusnya telah menimbulkan pertanyaan tentang ketidaksetaraan dan akses keadilan di Singapura. Banyak kalangan bertanya-tanya bagaimana dia bisa diseret ke pengadilan sejak awal. Dan kronologinya, Parti mulai bekerja di rumah Liew Mun Leong pada 2007. Di rumah itu, beberapa anggota keluarga Liew tinggal, termasuk putri Liew, Carl. Pada Maret 2016, Carl Liew dan keluarganya pindah ke tempat tinggal lain. Dokumen pengadilan yang merinci urutan kejadian menyebutkan bahwa Parti diminta untuk membersihkan rumah dan kantor baru Carl. Pada beberapa kesempatan, hal yang melanggar peraturan ketenagakerjaan setempat dan yang sebelumnya sudah dikeluhkan Parti. Beberapa bulan kemudian, keluarga Liew memberitahu Parti bahwa dia dipecat karena dicurigai mencuri dari mereka. Tetapi ketika Carl Liew memberitahu bahwa Parti dipecat, Parti dilaporkan mengatakan kepadanya, "Saya tahu sebabnya. Anda marah karena saya menolak untuk membersihkan toilet Anda." Dia diberi waktu 2 jam untuk mengemas barang-barangnya ke dalam beberapa kotak yang akan dikirim keluarga ke Indonesia. Dia diterbangkan ke Indonesia pada hari yang sama. Saat berkemas, dia mengancam akan mengadu ke pihak berwenang Singapura karena sudah diminta untuk membersihkan rumah Carl. Keluarga Liew memutuskan untuk mengecek barang-barang yang akan dikirim setelah kepergian Parti. Mereka mengklaim menemukan barang-barang milik mereka di dalamnya. Liew Mun Leong dan putranya mengajukan laporan polisi pada 30 Oktober. Parti mengatakan tidak tahu tentang ini sampai 5 minggu kemudian ketika dia kembali ke Singapura untuk mencari pekerjaan baru dan ditangkap pada saat kedatangan. Ia tidak dapat bekerja karena tengah menghadapi proses pidana. Dia tinggal di penampungan pekerja migran dan bergantung pada mereka untuk mendapatkan bantuan keuangan saat kasus tersebut berlanjut. Melihat pada cross-dressing dan pisau pink, Parti dituduh mencuri berbagai barang dari Liew, termasuk 115 potong pakaian, tas mewah, pemutar DVD, dan jam tangan Gerald Genta. Secara keseluruhan, barang-barang itu bernilai sekitar $34.000 Singapura atau setara dengan 367 juta rupiah. Selama persidangan, Parti mengaku bahwa barang-barang itu adalah barang miliknya. Barang-barang yang dia temukan atau barang-barang yang tidak dia kemas sendiri ke dalam kotak. Pada 2019, Hakim Distrik memutuskan dia bersalah dan menghukumnya 2 tahun dan 2 bulan penjara. Parti memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kasus ini berlanjut hingga awal bulan ini ketika Pengadilan Tinggi Singapura akhirnya membebaskannya. Sementara Hakim Chang Seng On menyimpulkan bahwa keluarga tersebut memiliki motif yang tidak pantas saat mengajukan tuntutan terhadapnya, tetapi juga menandai beberapa masalah terkait dengan bagaimana polisi, jaksa penuntut, dan bahkan Hakim Distrik menangani kasus tersebut. Dia mengatakan ada alasan untuk meyakini bahwa keluarga Liew telah mengajukan laporan polisi terhadap Parti untuk menghentikannya mengajukan keluhan bahwa ia diminta bekerja secara legal untuk membersihkan rumah Carl. Hakim mencatat bahwa banyak yang diduga dicuri oleh Parti sebenarnya sudah rusak, seperti jam tangan yang memiliki tombol yang hilang dan 2 iPhone yang tidak berfungsi, dan mengatakan bukan hal yang biasa untuk mencuri barang-barang yang tidak berfungsi. Dalam satu contoh, Parti dituduh mencuri pemutar DVD yang menurut Parti telah dibuang oleh keluarga itu karena tidak berfungsi. Jaksa kemudian mengakui bahwa mereka tahu mesin tersebut tidak dapat memutar DVD, tetapi tidak mengungkapkan hal ini selama persidangan ketika barang itu digunakan sebagai bukti dan terbukti dapat difungsikan dengan cara lain. Hal ini mendapat kritik dari Hakim Chan yang mengatakan mereka telah menggunakan teknik sulap yang sangat merugikan terdakwa. Selain itu, Hakim Chan juga mempertanyakan kredibilitas Carl Liew sebagai saksi. Liew yang usianya lebih muda dari Parti menuduh asisten rumah tangga itu mencuri pisau merah muda yang diduga dibelinya di Inggris dan dibawa kembali ke Singapura pada tahun 2002.
Namun, ia kemudian mengakui bahwa pisau itu memiliki desain modern yang tidak mungkin diproduksi di Inggris sebelum tahun 2002. Dia juga mengklaim bahwa berbagai pakaian, termasuk pakaian perempuan yang ditemukan dalam kepemilikan Parti, sebenarnya adalah miliknya, tetapi kemudian tidak dapat mengingat apakah dia memiliki beberapa pakaian itu. Ketika ditanya selama persidangan mengapa dia memiliki pakaian perempuan, dia mengatakan dia suka melakukan cross-dressing, memakai baju lain jenis, sebuah klaim yang menurut Hakim Chan sangat tidak bisa dipercaya. Hakim Chan juga mempertanyakan tindakan yang diambil oleh polisi yang tidak mengunjungi atau melihat lokasi kejadian sampai sekitar 5 minggu setelah laporan awal polisi dibuat. Polisi juga tidak menawarkan penerjemah yang bisa berbahasa Indonesia dan malah menawarkan penerjemah yang bisa berbahasa Melayu, bahasa lain yang tidak bisa digunakan Parti. Tindakan polisi dalam cara mereka menangani penyelidikan sangat mengkhawatirkan, kata Eugene Tan, profesor hukum di Universitas Manajemen Singapura kepada BBC News. Hakim distrik tampaknya telah berprasangka buruk terhadap kasus tersebut dan gagal melihat kegagalan polisi dan jaksa. Kemudian beralih ke pertarungan Daud versus Goliat. Kasus ini menarik perhatian publik di Singapura dan sebagian besar orang marah pada Liu dan keluarganya. Banyak yang menganggap kasus ini sebagai contoh orang kaya dan elit yang menindas orang miskin dan tidak berdaya dan hidup dengan aturan mereka sendiri. Meskipun keadilan pada akhirnya menang di antara beberapa warga Singapura, hal itu mengguncang kepercayaan yang sudah lama dipegang terkait keadilan dan sistem hukum yang tak berpihak. Belum ada kasus seperti ini, kata Profesor Tan. Kegagalan sistematik yang tampak dalam kasus ini telah menyebabkan keresahan publik. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah bagaimana jika saya berada di posisinya? Apakah kasus itu akan diselidiki secara adil dan tidak berpihak? Kenyataannya bahwa keluarga Liu mampu membuat polisi dan pengadilan yang lebih rendah percaya pada tuduhan polisi telah menimbulkan pertanyaan yang sah tentang apakah sistem check and balance atau pengawasan dan keseimbangan sudah memadai. Menyusul protes publik, Liu Menleong mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai pimpinan beberapa perusahaan bergengsi di Singapura. Dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan dia menghormati keputusan pengadilan tinggi dan percaya pada sistem hukum Singapura. Namun, dia juga membela diri terkait laporannya ke polisi dengan mengatakan, "Saya sangat yakin bahwa jika ada kecurigaan seseorang melakukan kesalahan, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaporkan masalah tersebut ke polisi." Singapura memang menyediakan bantuan hukum bagi para pekerja migran, tetapi para pekerja biasanya merupakan tulang punggung keluarga, sehingga banyak dari mereka yang menghadapi proses hukum seringkali memutuskan untuk tidak mempermasalahkan kasus mereka, karena tidak memiliki kemewahan untuk tidak berpenghasilan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oke teman-teman, itu tadi kronologi singkat tentang pembebasan dari Parti. TKW yang berhasil memenangkan sidang dengan pengusaha elit di negara Singapura. Terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video Ismi TV News selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.